Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dapat berkumpul di Zoom meeting ya, untuk perkuliahan logika dan algoritma atau logika algoritma. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang satu apapun, kita masih dapat kuliah maupun yang bekerja tetap dapat bekerja, apakah langsung di kantor, ya, ataukah melalui atau bekerja di rumah. Ya. Rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan logika dan algoritma atau logika algoritma ya, dengan materi Python, ya masih Python, pengenalan Python yang nantinya penting bagi rekan-rekan mahasiswa mempelajari bagaimana logika pemrograman di Python, bagaimana penerapannya ke dalam penggunaan yang lain, ya, apakah di bidang bisnis dan lain-lain ya. Mari kita buka share-nya ya. Ya, kita buka ini. Ya, kita lanjutkan masih terkait dengan algoritma, kemudian Python serta data science ya. Mungkin tidak ada habisnya kalau kita bicarakan terkait dengan data science maupun machine learning ya. Jadi ini adalah sebagai pengantar, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa ya. Seperti apa sih pemakaian Python saat ini dan pun ke depannya nanti. Ya, rekan mahasiswa, saya ini ambil salah satu paket library modul ya yang terdapat di di Python ini, yaitu ada salah satunya adalah Pandas ya. Jadi Pandas ini merupakan sebuah open source Python package, ya paket Python atau library yang ada di Python atau library untuk Python dengan lisensi BSD yang menyediakan banyak perkakas atau perangkat ya, untuk kebutuhan analisis data, ya, manipulasi dan pembersihan data. Nah, ini Pandas ini mampu mengolah berbagai jenis data seperti CSV, ya, JSON, Excel, TXT, HTML, XML, PDF, Pickle dan lain-lain. Jadi ini sangat bermanfaat ketika kita punya data yang bukan berbasis database ya, seperti MySQL ya, ataukah Postgre ya. Jadi ini bisa sangat bermanfaat untuk mengolah data-data yang kita ambil dari sumber lain yang bukan yang bisa saya tidak terstruktur ya kan, seperti teks kan tidak terstruktur. Kalau Excel masih terstruktur ya, masih terstruktur. Ada kolom dan juga ada data masing-masing kolom ya. Kemudian PDF ini juga tidak terstruktur ya. Jadi dengan adanya Pandas ini ya, ada Pandas ini kita bisa pakai untuk mengolah data ya. Mengolah data yang diperoleh dari sumbernya atau sumber file yang bisa saja tidak terstruktur seperti ini ya. Nah, sekarang saya ambil contoh di sini ya. Ini adalah data yang diambil dari ini data CSV ya. Jadi dari data CSV ini ya, dengan dengan kolom ada 4 buah kolom ya. Kemudian masing-masing kolom memiliki data berpasangan ya. Ini saling terkait ya. Satu record ya. Ini saling berkaitan dalam satu baris ini ya. Kemudian kita di sini akan mengambil 2 kolom saja ya, average pulse dan calorie burnage ya.
bagaimana denyut jantung, keterikatan denyut jantung dengan kalori yang terbakar, ya gitu kan. Jadi ini ya denyut jantung, kemudian juga dengan kalori yang terbakar ya. Jadi data yang ada ini kemudian kita ingin tampilkan seperti apa sih grafiknya ya kan, polanya seperti apa. Dari data ada banyak yang saya potong beberapa, ada 10 record saja, sebetulnya datanya panjang nih banyak ya. Jadi ini ada masing-masing satu titik mewakili satu record ya, satu titik mewakili satu record ya, untuk pulsanya berapa, denyutnya ya, kemudian dengan kalori yang terbakar ini pasangannya. Misalnya ini pasangan dengan yang ini ya. Titik pulsa denyutnya ini dengan yang kalori terbakar segini ya. Jadi ada apa namanya terkaitan pasangan data ini ya. Kita hanya mengambil ini aja nih, average pulse dan yang kalori burn niche ya. Ini aja yang kita ambil untuk melihat sebarannya seperti apa datanya. Ternyata ya seperti ini datanya, plotnya ya, plotnya seperti ini. Dan di plot ini scatternya ya, plot scatternya ini. Kemudian ada plot my modelnya. Jadi ini ada garis ya, garis regresinya ya. Jadi dari intercept ini, dari data kedua pasangan ini ya, ini dan ini itu dicari slope-nya, kemiringannya, intercept-nya ya. Jadi kalau kita lihat dalam regresi linier ya, persamaan garis itu Y-nya sama dengan slope kemiringan dikalikan X ditambah intercept. Jadi ketika ketika kita di SMA itu Y sama dengan AX plus B ya. Y sama dengan AX plus B ya. Nah, ini adalah kemiringannya, tangannya ya. Kalau orang-orang yang di fisika atau di jurusan IPA ya. Ini kemiringan kemiringannya ya, Y per X-nya ya. Ini kemiringannya dan kemiringan ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini slope-nya atau kemiringan bisa diukur dengan menggunakannya kita bisa lihat ya. Bisa kita tentukan berapa slope-nya, berapa intercept-nya ya. Sehingga ketemu garis ini ya. Sehingga garis ini itu diambil dari nilai X yang ini dan ketemu nilai Y-nya ya. Y-nya ini ya. Y-nya ini. Ini X-nya, ini Y-nya. Ya. Jadi ketemu garis ini. Nah, garis inilah digambarkan menggunakan ini, ya, plot ini. Modelnya seperti apa nih? Ya. Jadi plot ini, PLT titik plot ini, ya, ini mengambil nilai ke sini, ya, model, kemudian ini ketemu fungsi ini, mengambil nilai X dan Y-nya. Ya. Ketemu garis ini. Ya. Selebihnya adalah labelnya, ya. Kemudian ini labelnya yang Y-nya, kemudian ini adalah untuk menampilkannya, ya. Menampilkan di layarnya ya seperti ini, ya, ada show-nya. Ya. Kemudian adalah batasan nilai Y minimumnya 0 sampai 2000, ini 0 sampai 200 ya. Jadi ini kita bisa tahu kalau berdasarkan data yang ada di gambar di tabel ini, kita tidak tahu seperti polanya seperti apa sih sebaran data ini. Sehingga kalau ini kita bisa lihat, pas sebarannya seperti ini. Ya. Sehingga kita temu ada garis ininya, ya. Slope dan intercept-nya. Ya. Sehingga kita bisa, ternyata garis ini tidak mengumpul. Dari pendekatan garisnya ini regresi linear ini pendekatannya. Jadi inilah yang mewakili persebaran data ini. Pergerakan data, pulsa, denyut ini dengan yang kalori ini, ya ini pergerakannya. Ya. Pergerakan ke kanan seperti ini. Ini berdasarkan garis ini berdasarkan data ujung kiri dan ujung kanan, sehingga pola garisnya ya ini yang mewakili sebaran datanya ini. Nah ini garis ini, slope ini bisa digunakan untuk meramal kira-kira untuk titik berikutnya ini berapa. Berikutnya atau pasangan titik ini antara denyut dengan kalorinya. Jadi ini adalah salah satu yang kita bisa pakai dalam data science adalah dengan data ini kita bisa melihat visualisasi gambaran dari persebaran data dan juga bagaimana perwakilan dari garis liniernya ini ya yang mewakili persebaran data ini. Ya. Ini salah satu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua ya dari data ini juga kita ambil contoh ya masih menggunakan yang kalori dan pulse ini ya.
Kemudian kita ingin melihat ya secara statistik dari data ini yang diperoleh apa sih? Oh, ternyata kalau nanti rekan-rekan mahasiswa belajar statistik, maka bisa melihat ini ya, ada korelasinya, ya, kemudian uji F-nya, ya, kemudian juga ada di sini intercept-nya tadi ya, intercept di sini, ya. Intercept-nya dan juga apa namanya koefisien dari ininya, apa namanya kemiringannya. Ya. Dari sini kita bisa lihat juga dengan apa namanya ada kelancipan kurvanya dari data ini, kemudian dari condong kemana kurva pergerakannya, miring ke kiri atau miring ke kanan, ya kan? Jadi bisa dilihat dari sini nanti ini bisa dengan perintah ini kita bisa apa namanya bisa kelola data tersebut menjadi apa namanya summary statistik yang bisa diambil kesimpulan untuk data ini. Ya. Jadi misalnya suatu contoh nanti ya, ini bisa di apa namanya nanti di pelajaran statistik akan belajar apa namanya metode pengolahannya, kemudian juga ada apa namanya data yang dihasilkan sehingga kita bisa narik kesimpulan. Ya. Summary-nya apa? Inilah summary-nya ya. Jadi ini salah satu potongannya kita bisa mendapatkan semua informasi data ini. Ya. Jadi nanti akan bermanfaat rekan-rekan mahasiswa ketika memasuki kuliah statistik dan juga nanti ketika mengambil skripsi. Kita lanjutkan berikutnya adalah ini. Ya. Dari data yang tadi ya masih tetap kita gunakan ini ya masih data yang CSV ya. CSV ini data format data CSV yang ada kalau kita bisa buka kita akan bisa buka file ini dengan menggunakan Excel apa namanya Notepad juga bisa juga dengan Microsoft Excel bisa dibuka. Nah kemudian kita punya data ini nih ya data ini dengan data ini ya data CSV ini maka kita bisa terapkan ke tabel relasional ya. Nanti yang belajar database, sistem database ya, basis data, maka akan ketemu ternyata dengan menggunakan Python ini kita bisa menerapkan ini file Excel ini file CSV ini dengan menggunakan perintah-perintah yang ada di SQL ya, SQL. Jika bisa tampilkan select bintang from data tabel. Data tabel itu adalah data yang diperoleh ya dari ya CSV ini ya. Dari CSV ini kita bisa ambil kemudian kita konversi menjadi seperti database ya sehingga menjadi suatu tabel ya tabel ini menjadi sebuah tabel ya. Kemudian tabel tersebut kita bisa pilih kalau select all berarti akan menampilkan semua data ya akan ditampilkan di sini. Result hasil 1 ya hasil 1 kemudian ini ditampilkan apa sih hasilnya dari sini ya satunya apa ini akan ditampilkan semua karena select bintang from data tabel artinya ditampilkan dari semua data yang ada di tabel ini. Tabelnya apa? Adalah tabel database yang apa namanya secara virtual di tabel database yang mengisinya dari file CSV ini ya. Sehingga tampil semua di sini. Ya, ada 169 record ya. Ada record nih. Ya, ada 5 kolom. Dalamkan indeksnya ini. Ada 5 kolom. Kemudian untuk yang query kedua dari database tadi, ya tabel tadi, yang tabelnya secara memori itu mengambil data yang ada di CSV ini, ya. Kemudian dia hanya menampilkan duration, average, false, dua tabelnya, dua kolom ini saja yang ditampilkan, ya dari tabel tersebut. Yang lain tidak ditampilkan. Maka tampilnya duration sama average, false ini kan yang tampil seperti ini ya. Jadi apa namanya ini semua nampil. Cuman saya potong hanya 3 record ini saja. Ya. Ini tampil untuk result yang kedua. Apa datanya? Ya ini tadi. Ya. Ini saya potong kepanjangan. Ya, jadi ini dari yang CSV kita bisa olah, kita bisa searching, kita bisa tampilkan data mana yang mau ditampilkan apa saja, kolom apa saja. Ya. Jadi tidak semua ditampilkan bisa. Ya. Dengan menggunakan perintah select ini, yaitu perintah-perintah yang ada di umumnya di di database DBMS, di MySQL, ya, Postgre, ini kita bisa menggunakan perintah ini untuk mengambil data, mengekstrak data dari database, ya. Dari CSV bisa, makanya dengan Python ini digunakan kita dengan menggunakan data CSV aja kita bisa menggunakan perintah yang umumnya bisa digunakan di perintah-perintah di database. Ya. Berikutnya, ya.
Demikian juga ini kita bisa mengakses menampilkan data yang ada di di terkait dengan permukaan bumi ya, data geografi ya. Jadi ini kalau kita jalankan, kita tampilkan, maka kita bisa lihat pergerakan titik ini akan memberikan informasi bintang bujurnya, koordinat bintang bujurnya ya. Jadi bisa digunakan. Jadi juga bisa mengakses data-data visual, data-data grafik, data-data geografi ya, permukaan bumi ya. Demikian kita bisa olah juga ya, tidak hanya teks ya. Nah, kemudian contohnya berikutnya adalah ini. Ketika kita terkait dengan bahasa, mungkin kita mendapatkan informasi di internet, kumpulan teks ya, kemudian kita mau ekstrak masing-masing ya, ada berapa kata ya, kata apa saja di situ kita bisa ambil, kita bisa olah ya, kita bisa analisis ya. Jadi komentar-komentar orang lain kita bisa gali, kita bisa ekstrak, kita bisa ambil dari percakapan maupun percakapan melalui teks atau lisan ya. Jadi kita bisa ambil. Nah, contohnya di sini adalah terkait dengan kata-kata. Misalkan ini adalah kata yang kalimat yang diekstrak, diambil dari komunikasi, misalnya ada satu teks kita bisa ini ambil ada berapa kata, dan di sini kan bisa lihat nih katanya udah berapa, kemudian kita ekstrak ya menjadikan satu kata, sehingga kita bisa tahu kata apa saja yang muncul, ya berapa kali muncul. Ya. Nah, dengan menggunakan perintah ini, ya import Natural Language Toolkits, ini adalah satu modul yang ada di Python, ya yang disediakan untuk Python untuk mengambil kata per kata, ya kata per kata dari kalimat. Ya. Nah, ini biasanya kalau kita belajar nanti yang namanya teori bahasa dan otomata. Nah, itu sangat penting sekali ya. Bisa kita gunakan Python ini untuk untuk dipakai dalam perkuliahan teori bahasa dan otomata. Ya. Bisa dipakai. Nah, ini kita bisa ambil kata per kata. Sehingga ketika di print ini ya, yang muncul adalah kata-kata ini. Ya, dari semua kata dipisah masing-masing satu, ada berapa kata, dan titik pun dihitung sebagai kata. Ya. Titik pun dihitung sebagai kata ya. Jadi ini kita bisa lihat proses ini ya. Kita bisa ambil kata-kata per katanya, dan dari kalimat yang banyak maka kita bisa ambil kata. Sehingga dari kata yang kita bisa ambil, kalau kita bisa mengekstrak kata per kata dari kumpulan teks gitu ya, maka kita bisa menyimpulkan apa isi teksnya ya. Kemudian membahas tentang apa ya, dan lain-lain. Ya. Berikutnya adalah ini masih lanjutan yang natural language ya, bahasa alami ya. Ada toolkits yang terkait dengan bahasa alami ya, ini natural language toolkits ya. Misalnya kita ambil tadi kalimat yang sama ya, cerita teks yang sama, cuman kita ambil kalimat per kalimat ya. Nah, ini kita ambil bisa ekstrak kalimat per kalimat. Ya. Tidak hanya kata, tapi juga kalimat per kalimat kita bisa ambil. Ya. Jadi kita mudah untuk kita menganalisis apakah per kata, apakah per kalimat. Ya. Berikutnya adalah ini ya masih yang sama ya. Tapi ini ya, terkait dengan teks yang mungkin tidak terstruktur ya. Kalimat yang berdasarkan dari teks tulisan misalnya ya. Tulisan ini adalah teks yang kita ambil misalnya tulisan tadi, teks yang tadi ya. Cuman kita yang slide yang ini kita simpan di file teks ya. Apakah menggunakan notepad ya. Ini adalah kita ambil tulisan titik teks txt. Jadi isinya itu di slide sebelumnya isinya itu kemudian kita simpan di dalam format txt ya dengan menggunakan notepad. Nah, ketika kita baca dengan menggunakan counter kita bisa lihat berapa kali kita baca, kemudian berapa kali dia muncul. Dan ya berapa kali, misalnya kami berapa kali ya. Kemudian kita kenapa kami ini beda-beda ya? Satu, kenapa nggak sama? Karena ada perbedaan besar kecil. Huruf besar, capital atau huruf kecil. Jadi ketika kita gunakan ini maka ada perbedaan ya antara huruf kecil dan huruf besar. Ada pula triknya ya. Ada pula yang supaya mempermudah ini ya. Takut salah ketik huruf besar, maka biasanya sebelum diproses pencarian berapa kali dimuncul, maka semua teks tersebut ya dibuat huruf besar semua atau dibuat huruf kecil semua sehingga semua seragam ya.
Sehingga ketika kami misalnya, kami akan muncul 2 kali kata-kata kami ya. Kalau di sini kan enggak muncul 2 kali ya, masing-masing 1 ya. Padahal maksudnya kan sama, kami gitu kan. Tapi karena dia salah satu huruf besar, yang satu huruf kecil, maka dihitung masing-masing. Nah, untuk memproses ini supaya tepat, maka semua kalimat tadi kata-katanya dirubah, huruf-hurufnya semua dirubah menjadi huruf besar atau huruf kecil semua ya. Sehingga kita bisa tahu berapa kali dia muncul. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ini juga kita bisa lihat ya, untuk yang suka dengan trigonometri ya kan, kita bisa tampilkan bagaimana plotnya ya, bagaimana grafiknya ya, seperti apa datanya ya, bisa lihat di sini ya. Sebagai contoh untuk grafik ya. Nah, kemudian juga tidak hanya tadi 2 dimensi, tapi juga bisa tiga dimensi ya. Bisa juga 3 dimensi menampilkan. Dan ini kalau kita jalankan, ini kita bisa menggerakkan ini berputar ya, dari segala sisi 3 dimensi, dari sudut kiri, sudut kanan, dari bawah, dari atas. Gambar ini akan berputar. Nah, jadi silakan dicoba menjalankan ini ya, jalankan, diketik, kemudian bagaimana kita bisa menggambarkan 3 dimensi ya. Jadi nanti kalau misalnya ambil analisis ya, ada tidak hanya 2 dimensi tapi juga bisa 3 dimensi ya. Berikutnya adalah ini ya. Ketika kita membutuhkan modul library ya. Ketika kita membuka dengan menggunakan PyCharm misalnya ya. Menggunakan PyCharm nih. PyCharm ya. Editor untuk Python dan juga sebagai interpreter ya, menjalankan Python ya. Kadang-kadang kita menghadapi ketika kita membuat suatu proyek baru ya, itu belum ada settingan ya, belum ada setting terkait library apa yang dibutuhkan. Jadi masih kosongan. Ya. Ketika kita jalankan ya, maka kita menjalankan kadang-kadang ada error. Oh, ternyata library ini belum diinstal. Jadi masing-masing project harus menginstal masing-masing library yang dibutuhkan. Jadi sebetulnya intinya adalah bahwa project ini membutuhkan jangan terlalu banyak modul semua. Jadi kita pilih. Jadi nanti supaya memorinya tidak besar ya. Sesuai dengan kebutuhan kita ambil. Nah, untuk menambah library atau modul ini maka kita klik file, kemudian muncul ya. Ketika kita membuat new project ya, ketika membuat new project, maka kita sebelum membuat programnya kita bisa setting ini ya, setting atau kita sesuai dengan kebutuhan dulu kita buat programnya, kalau nggak ada kita install ya. Nah, cara installnya lagi nih, file, buka file, klik ya menu file, pilih setting ya. Kemudian ketika setting muncul di sini kita pilih yang terkait project dan juga Python interpreternya ya, interpreter. Kemudian kita install di sini, tambahkan. Kalau kita mau butuh kita tambahkan nanti sini. Nah, misalnya kita ke sebelah kanan ya, kita membutuhkan library Pandas misalnya. Klik cari searching Pandas, akan muncul Pandasnya dengan highlight ya, highlight warna biru ini ya, Pandas. Ketika ini sudah ada Pandas, diklik di sini warna biru, maka langsung install package. Sehingga ketika ini sudah terinstall, maka ketika kita menjalankan import Pandas ya di program yang kita buat, maka tidak akan terjadi error lagi ya. Jadi salah satu memang harus dilakukan ya. Karena memang ketika buat project itu belum disetting, belum ada library atau modul yang tertera di situ. Jadi kita harus install sendiri kebutuhan library-nya apa sih ya. Ada Pandas, NumPy ya kan. Kemudian juga ada SciPy ya, CCPY gitu, CCPY ya, SciPy ya. Jadi itu bisa diinstal di sini. Kalau nggak ada kita jalankan, oh ternyata modul tidak, ya kita install lagi. Ya seperti itu ya. Jadi seperti ini ini seperti yang data science 2 ini sudah banyak masuk semua nih, semua paketnya ya, paket modulnya ya. Sudah masuk sini semua. Jadi kita bisa kita bisa tambahkan di kebutuhannya seperti apa. Ya. Kalau kita dengan Kartopi berarti terkait dengan geografi. Ya, tadi peta tadi ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
ini terkait dengan lanjutan dengan data science ya. Mudah-mudahan slide-slide yang saya tampilkan bermanfaat dan untuk mengembangkan rekan analisa dalam pemrograman ya, yang mungkin nanti bermanfaat apakah ketika kuliah sistem database, ketika kuliah teori bahasa dan otomata ya, jadi bisa, dan ketika skripsi atau nanti punya proyek-proyek terkait penelitian terkait dengan data science ya, menganalisis pasar ya, kebutuhan pasar, produk mana yang yang banyak disukai orang lain ya, kita bisa gunakan partisipasi ini, dan ini bisa diproses. Python ini bisa dikaitkan, di-embed dengan HTML ya, dengan program web programming ya, dengan web programming ya, bisa disertakan di situ untuk menganalisis pasarnya ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan materi pada hari ini bermanfaat dan dapat membekali rekan mahasiswa untuk materi perkuliahan berikutnya, selanjutnya di semester berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu sehat dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.